Jalan-jalan orang-orang yang soleh inilah yang ingin kita diberikan oleh Allah. Bukan jalan mereka yang angkuh, bukan jalan mereka yang memiliki tahta, harta, wanita, bukan. Jalan mereka yang engkau ridhoi ya Rabb, yang engkau telah berikan nikmat iman dan Islam. Inilah maksud siratal ladzina an'amta, nikmat alaihim, yang telah engkau beri nikmat sesuai dengan kehendakmu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan daripada jalan mereka yang engkau murkai. Siapa yang dimasukkan dimurkai di sini? Mereka itu adalah orang yang tahu dan mendengar datangnya nikmat iman dan Islam tapi tidak mau menjalankan. Siapa dia? Yahudi. Di dalam tafsir Jalalain Ibnu Katsir, tafsir Musyayyar sama. Orang Yahudi yang dimaksudkan. Orang Yahudi bukan karena dia tidak pernah mendengar, disampaikan kepada mereka, kekeh dia. Oh, kami itu kan Muhammad itu keturunan Ismail. Kami bukan ada keturunan Nabi Ibrahim juga. Itu Ismail jauh keturunannya sampai Muhammad itu enggak jelas katanya. Kalau kami jelas. Mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa kali diajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka mengingkari. Maka Allah murka kepada mereka sampai dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan jalan mereka yang dipenuhi dengan kesesatan. Jangan berikan kami kesesatan sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa yang dimaksudkan? Nasrani. Kenapa dikatakan sesat? Diberikan ajaran, dikasih tahu saya diutus, malah nyembah yang diutus. Itu makanya mereka dibilang sesat. Menyelewengkan sesuatu kaidah yang disebarkan, yang dikasih tahu kepada mereka, itu dikatakan sesat. Contoh kecil. Syiah. Ada agama Islam dibawa oleh baginda Nabi. Lalu datang aliran-aliran baru yang namanya Syiah, mengatasnamakan Sayyidina Ali adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Sesat. Cara ibadahnya bagaimana? Hampir sama dengan agama Islam. Azannya berbeda, tasyahudnya berbeda. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak. Asyhadu an la ilaha illallah sama wa anna Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Ini sudah menyimpang dari ajaran yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi, maka dibilang sesat. Kalau tidak mengatasnamakan Islam, kami tidak keberatan. Orang Islam tidak merasa tersinggung, tidak merasa diungkit-ungkit permasalahannya. Tapi karena mereka mengatasnamakan diri umat seperti umat Islam juga, tapi mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itulah yang dikatakan dengan sesat. Sedangkan jelas, la nabiyya ba'dah. Mau dia jenggotnya sampai terurai 5 meter ke tanah, berkata sayalah Nabi setelah Muhammad, jangan percaya. Itu pembohongan yang sangat luar biasa. Kalaupun ada Nabi yang akan turun nanti di akhir zaman, dia tak akan jadi Nabi lagi. Mungkin pernah hadirin sekalian mendengar sebuah riwayat yang menceritakan Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Itu betul. Tapi kedudukannya pada saat turun bukan sebagai Nabi. Nabi dan Rasul, bukan. Nabi adalah mereka yang menyebarkan agama Allah untuk dirinya dan keluarganya. Rasul adalah mereka yang menyebarkan agama Allah untuk orang banyak atau untuk kaumnya. Nabi Isa adalah Rasul, menyebarkan agama untuk orang banyak, orang Nazaret pada waktu itu. Akhir zaman diturunkan oleh Allah, tapi bukan untuk menyebarkan agama. Apa tujuannya? Membunuh Dajjal. Jadi apa kedudukannya? Utusan saja, bukan sebagai Nabi. La nabiyya ba'da. Ada keturunan baginda Nabi yang namanya Imam Mahdi. Apakah dia seorang Nabi? Bukan. Dia disebut imam, pemimpin.
Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tiba-tiba Syiah mengatakan Sayyidina Ali itu nabi setelah Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan dengan sesat. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Semoga kita terhindar dari itu maksudnya.